Iya, shalom saudara, semua jemaat Mesbah Doa di mana saja berada. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini. Karena anugerah Tuhan, biarlah kita terus mau datang di hadapan hadirat Tuhan, membawa pujian penyembahan kita. Menjadi dupa yang berbau harum, karena Tuhan itu senang ya ketika kita mau terus menjadi penyembah-penyembahnya yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Biar malam ini kita datang dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam untuk semua jemaat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di 5 benua, di semua negara-negara. Selamat siang atau selamat pagi, Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk memuji menyembah Engkau, untuk meninggikan nama-Mu, untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah persembahan yang kami bawa berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami dipilih untuk ada di bait-Mu memuji menyembah Engkau. Engkau harta yang tidak ternilai yang kami miliki dalam hidup kami Tuhan. Biarlah itu terus di dalam hati dan hidup kami, sehingga pujian penyembahan kami terus lahir kepadamu Yesus. Engkau permata terindah bagi kami Tuhan. Mari katakan pujian ini di hadapan Tuhan saudara. Amin Tuhan. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi. Lebih lagi katakan Yesus, Kau permata, permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemurahan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Lebih lagi katakan Yesus, Kau permata, permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Kau permata yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kami sembahkan, kami puji Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami sembah Kau yang termulia, Kau harta yang terindah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Amin Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan Tuhan dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Lebih lagi katakan Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku.
tak dapat menggantikan-Mu Tuhan. Jadikan kami indah, biarlah pujian penyembahan bagi-Mu selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Biar kami terus memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Bagi-Mu segala pujian kami Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Lebih lagi katakan, bagi-Mu segala pujian Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Lebih lagi mari angkat hatimu, katakan, bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Kaulah kebanggaan kami Tuhan. Amin. Oh, janji-Mu bersinar, buktikan Engkau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Apapun keadaanmu malam ini, mari naikkan pujian bagi Tuhan. Dia yang layak ditinggikan. Sekali lagi katakan, bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar. Amin. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Yes Lord. Tuhanku, tiada Allah seperti-Mu. Yesus Tuhan kami. Engkau Raja di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang berdaulat. Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami. Janji-Mu bersinar dalam hidup kami. Itulah bukti kebesaran-Mu Tuhan. Ajar kami hari-hari ini untuk terus bersandar dan percaya bahwa Tuhan Engkau menggenapi janji-Mu bagi kami. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti. Lebih lagi dari hatimu katakan, bagi-Mu segala pujian Tuhan.
seperti-Mu Tuhan. Kau berkuasa menggenapi segala janji-Mu di hidup kami. Karena itu kami percaya tidak ada satupun janji-Mu yang gagal. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami yakin sebab Tuhan sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Engkau yang terus mengharapkan Tuhan, jangan pernah menyerah saudara. Cari Tuhan sampai engkau menemukannya, menemukan pertolongannya, menemukan mujizatnya hari ini. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, katakan di hadapan Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat ya Tuhan. Lebih lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Amin. Kami percaya Yesus, mujizat-Mu Tuhan disediakan bagi hidup kami. Amin. Kami diangkat dan dipulihkan. Lebih lagi saudara, angkat hatimu, angkat imanmu, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kami diangkat dan dipulihkan Tuhan. Oh, Kau yang mengangkat hidup kami, Kau yang memulihkan kami Tuhan. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Kalau hari ini engkau merasa hidupmu gagal, kalau hari ini engkau merasa rasanya tidak mungkin lagi Tuhan pulihkan, biar engkau terus angkat hati dan imanmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus berkata, sebab bagi Allah perkara itu mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, asalkan kita mau percaya kepada Dia. Sungguh-sungguh datang terus di hadapan hadirat-Nya saudara. Lebih lagi kita mau hampiri Dia dengan iman. Katakan pujian ini menjadi sebuah komitmen dan deklarasimu di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kami diangkat dan dipulihkan oleh Tuhan. Lebih lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Angkat hidup kami Tuhan, pulihkan hidup kami Bapa. Karena hanya kepadamu kami menaruh harapan kami. Terus bawa kami di dalam perkenanan-Mu ya Tuhan.
Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini saya masih berada di luar kota, tapi saya percaya kita tetap semangat ya untuk terus mencari Tuhan. Dan saya akan bacakan satu kesaksian dulu sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Shalom Ibu, saya mau berbagi kesaksian atas kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Saya bersyukur bisa bertemu dengan channel Ibu. Saya merasa hidup saya banyak sekali diubahkan. Bahkan dari setiap pergumulan yang saya hadapi ya di akhir Desember 2020 semua bisa dilewati bersama dengan Tuhan. Bahkan banyak berkat dan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Setiap pergumulan yang datang dalam hidup saya tidak membuat saya merasa sendirian lagi. Karena saya sekarang tahu saya punya Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Saya sudah pernah menulis kesaksian dulu Bu. Tapi karena lama tidak Ibu baca akhirnya saya hapus. Karena kesaksian saya mirip dengan kesaksian yang lain. Tapi kali ini saya tulis kesaksian karena saya sudah berjanji. Saya berkata biarpun lama tidak dibaca atau sama sekali tidak dibaca pun, saya sudah berjanji saya mau bersaksi. Amin. Jangan pernah menyerah saudara, karena satu saat kita pasti akan buka ya. Jadi kesaksian yang sudah masuk itu tetap tersimpan di HP saya. Mungkin tidak dibuka semua, tapi satu saat pasti akan dibuka di waktunya Tuhan. Karena memang batas waktu kita terbatas ya. Saudara bisa bayangkan saya membacakan kesaksian itu satu hari satu. Ya, jadi ya tunggu waktu yang tepat. Iya, jadi pada waktu itu kesaksian saya pada waktu itu saya sudah siap mau ikut mesbah syukur. Tiba-tiba anak saya kesakitan di bagian perut bagian bawahnya. Dan akhirnya saya kasih obat anti nyeri. Tapi dia masih saja terus kesakitan sampai bahkan muntah-muntah. Tapi saya tetap mengikuti mesbah syukur sambil saya berdoa dalam hati. Saya bilang Tuhan Yesus jamah anak saya. Selesai ibadah mesbah syukur, saya mengambil minyak dan mengolesinya di bagian perut anak saya. Sambil saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, anak saya terus masih kesakitan. Dalam hati saya hanya berserah pada Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap mau menyembah Tuhan dan aku percaya kepada Tuhan. Akhirnya saya membawa anak saya ke rumah sakit karena masih terus kesakitan. Dan saya berdoa dalam hati, Tuhan Engkau pasti memulihkan anak saya. Anak saya akhirnya diperiksa oleh dokter dan di USG dan menurut hasilnya ada batu kecil di saluran ureternya. Dan dokter bilang obatnya hanya banyak minum air putih. Dan anak saya disuruh CT scan ginjal supaya diukur batunya. Sungguh mujizat Tuhan Ibu, ketika di CT scan tidak terdapat batu di ginjalnya sama sekali dan di ureternya juga tidak ada batu lagi. Puji Tuhan, saya merasa benar-benar kuasa Tuhan luar biasa diberikan ajaib buat anak saya. Saya tidak bisa berkata apa-apa Bu, bahkan saya hanya terheran-heran melihat kuasa Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Tuhan mengizinkan ini terjadi pada anak saya untuk mengingatkan anak saya supaya dia juga menjaga kesehatan. Tuhan Yesus sungguh ajaib, terima kasih Tuhan, terima kasih juga buat Ibu Debbie untuk semua firman Tuhan. Melalui mesbah doa dan mesbah syukur yang terus mengajarkan saya untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Amin, amin, amin. Kita bersyukur ya, kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Bahkan tanpa operasi pun ya batunya bisa ya hilang saudara. Jadi kita melihat di sini bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai di Keluaran pasal yang ke-6 saudara ya. Dan kita sudah membaca di sana bagaimana
Musa disuruh oleh Tuhan menghadap Firaun. Ya, dan di sanalah Musa bertanya, ya, bagaimana aku nanti kalau mereka tidak percaya dan lain sebagainya. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, ya, Tuhan berkata, akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu. Ya, tetapi Musa berkata, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimana mungkin ya aku dapat berbicara kepada bangsa itu? Saudara, ya, Musa tidak memiliki kepercayaan diri. Ya, sekalipun Tuhan sudah berulang-ulang kali berkata bahwa aku yang mengutus engkau, aku yang akan memperlengkapi engkau, tapi Musa terus membatasi Tuhan, ya, dengan pikirannya sebab dia pikir dia tidak mampu. Akhirnya Tuhan berkata, aku akan memakai Harun untuk menjadi juru bicaramu. Nanti Harun yang akan berkata-kata. Baik, sekarang kita lanjut Keluaran pasal yang ke-7, saudara, ya. Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Ya, Tuhan berkata, engkau aku angkat menjadi Allah bagi Firaun dan Harun abangmu itu akan menjadi nabi, ya, bagimu. Akan menjadi nabimu. Ayat 2, engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Apa maksudnya di sini Tuhan berkata, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Kita tahu bersama nabi itu adalah penyambung lidah Tuhan. Jadi Tuhan berkata, perkataanku sebagai Allah aku taruh kepadamu Musa dan Harun abangmu itu akan menjadi nabimu yang akan menyampaikan semua perkataanku kepadamu itu disampaikan kepada Firaun. Tuhan bilang, kau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu supaya Harun abangmu itu yang berbicara kepada Firaun agar dia membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Ayat yang ketiga, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Saudara, kita melihat di sini ya apa yang Tuhan buat. Memang seringkali ya aneh Tuhan itu, saudara, ya. Bagaimana dia menyuruh Musa untuk berbicara kepada Firaun melepaskan bangsa itu. Tapi Tuhan juga berkata, aku akan mengeraskan hati Firaun. Padahal Tuhan yang menyuruh, tapi Tuhan juga yang mengeraskan hati Firaun. Jadi ingat, Firaun mengeraskan hatinya itu dengan sekehendak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin menyatakan, saudara, apa yang dialami oleh bangsa itu. Tuhan ingin menyatakan bahwa ya supaya orang Mesir boleh melihat bahwa tangan Tuhan itulah tangan yang berkuasa, tangan yang sanggup, ya, bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang berkuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Lewat kehidupan Musa, lewat ya Musa dan Harun, Tuhan menyatakan kebesarannya bahwa orang Mesir diberikan kesempatan untuk mempercayai Allah Israel. Tuhan berkata, aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Artinya apa? Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa Mesir untuk mereka boleh mempercayai Allah Israel, Allah yang hidup, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat yang keempat dikatakan di sana, bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengulurkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Tuhan berkata, ya nanti ketika Firaun tidak mau mendengarkan kamu, maka akan kudatangkan tanganku ya kepada orang Mesir dan mengeluarkan pasukanku, ya, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Kalau Musa tetap bertahan tidak melepaskan bangsa Israel, Tuhan berkata tangan Tuhan yang akan terancung atas orang Mesir sehingga mereka akan melihat hukuman-hukuman yang berat. Ayat 5, orang Mesir dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan
apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa bangsa orang Israel itu keluar dari tengah-tengah mereka. Saudara, Tuhan berkata kalau sampai mereka itu tidak tetap Fir'aun mengeraskan hati, maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini loh maksud dan tujuan Tuhan. Mengapa Tuhan berkata bahwa dia mengeraskan hati Fir'aun? Supaya mereka melihat bahwa akulah Tuhan, Tuhanlah yang berdaulat. Ayat yang ke-6, demikianlah diperbuat Musa dan Harun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Ayat yang ke-7, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Jadi lebih tua Harun karena Harun adalah kakaknya Musa, saudara. Ketika mereka berbicara kepada Fir'aun, Musa berumur 80 dan Harun berumur 83. Ayat 8, dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Fir'aun berkata kepadamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Fir'aun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Jadi Tuhan mulai menyatakan kuasanya atas orang Mesir, terutama atas Fir'aun raja Mesir. Tuhan berkata, kalau dia meminta tanda, coba mujizat apa yang engkau bisa lakukan dan engkau perlihatkan sebagai satu bukti bahwa Allah Israel itu benar-benar berkuasa. Tuhan bilang suruh Harun untuk mengambil tongkatmu dan lemparkan itu di depan Fir'aun, maka tongkat itu akan berubah menjadi ular. Ayat yang ke-10, Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Saudara, terjadi mujizat, Tuhan menyatakan kuasanya. Tetapi apakah orang Mesir akan percaya dan melepaskan begitu saja? Ayat yang ke-11, kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Ayat 12, masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Fir'aun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ketika Tuhan menunjukkan kuasanya di depan Fir'aun dan orang Mesir, Tuhan bilang lemparkan tongkatmu, tongkat itu berubah menjadi ular. Fir'aun gak mau kalah, dia panggil seluruh ahli-ahli sihir, orang-orang pintar di kota Mesir itu. Lalu dia suruh melakukan yang sama. Dan ahli-ahli sihir itu pun membawa tongkat, saudara. Mereka melemparkan tongkatnya itu dan semua juga bisa berubah menjadi ular. Jadi dari sini kita belajar. Ternyata ada kuasa-kuasa lain di dunia ini yang kelihatannya bisa menyamai kuasa Tuhan. Mereka melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan perbuat di depan bangsa itu. Tukang-tukang sihir ini juga bisa merubah tongkat menjadi ular. Jadi hati-hati, saudara, selalu setiap kali ada kuasa yang asli, pasti ada kuasa yang palsu. Dan ingat, iblis pun di akhir zaman membuat banyak-banyak tanda mujizat yang kelihatannya itu benar. Tetapi yang dari Tuhan itulah yang paling benar dan itulah yang paling berkuasa dan tidak dapat tertandingi. Kita melihat di sini bedanya apa? Ketika ahli-ahli sihir itu melemparkan tongkat mereka menjadi ular, maka tongkat mereka itu dimakan oleh tongkat Musa yang berubah menjadi ular. Jadi ular yang dari tongkat Musa memakan semua ular-ular buatan dari tukang sihir itu. Saudara, hati-hati, nilai yang kita dapat hari ini adalah kalau Tuhan yang menyuruh kita, maka Tuhan memperlengkapi kita. Yang kedua, di balik kuasa Tuhan selalu ada kuasa iblis. Kelihatannya sama. Kalau ada orang datang menjanjikan berkat, orang datang menjanjikan kuasa, maka saudara harus berhati-hati. Karena kenapa, saudara? Yang dari Tuhan itulah yang dapat memusnahkan semua kuasa-kuasa yang lain. Kita perlu banyak-banyak berdoa hari-hari ini agar kita sungguh-sungguh dapat membedakan mana kuasa Tuhan yang asli,
mana kuasa setan yang palsu. Orang yang terus bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup berpaut kepada Tuhan, dialah yang akan melihat bagaimana kuasa Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidupnya, dan kita diberi kuasa untuk mengalahkan semua kuasa-kuasa gelap yang lainnya. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu kami boleh belajar Tuhan bagaimana kami harus sungguh-sungguh percaya kepada kuasa Tuhan. Kalau Tuhan yang menyuruh kami, Tuhan yang sudah memilih kami, maka Tuhan yang akan memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu Bapa. Untuk setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, ajar kami terus bergantung kepada Tuhan. Kami tahu ada kuasa Tuhan, ada juga kuasa iblis yang mencoba menyerupai. Namun kami tetap percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa iblis dan segala roh-roh jahat. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk setiap rumah tangga, keluarga demi keluarga malam ini, setiap mereka yang mendengarkan. Biarlah kami juga boleh terus menjadi keluarga yang hidup dalam perkenanan-Mu, diperlengkapi dengan kuasa-Mu. Suami-suami, istri, anak-anak, semua hidup dalam takut akan Tuhan, mengandalkan Engkau, bahkan menomorsatukan Tuhan dalam hidup kami. Engkau juga Tuhan yang memberkati Bapa keluarga besar kami, terutama mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan, jamah dan lawat, agar pertobatan terjadi dalam keluarga kami. Bagi setiap mereka yang sakit malam ini, hamba-Mu berdoa mengangkat tangan Tuhan. Mari saudara letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Perkatakan, kami percaya kuasa Tuhan lebih besar. Malam ini kami belajar melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Kami memperkatakan di dalam nama Yesus segala kuasa sakit penyakit di tubuh kami, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kesembuhan, agar kami boleh pakai tubuh kami untuk memuliakan nama Tuhan dan melayani Engkau. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan terus tolong agar anak-anak-Mu Bapa senantiasa berada di dalam perkenanan Tuhan. Berkati setiap mereka yang ada dalam beban berat, persoalan hutang piutang, mereka ingin menjual aset, Tuhan terlilit dalam masalah keuangan yang berat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mereka yang terikat dengan dosa, minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, narkoba, kemabukan, yang terikat dengan judi, yang terikat dengan game online, yang terikat dengan persinahan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, amarah, kepahitan, kebencian, dendam, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, yang terikat dengan obat tidur, dengan obat penenang, kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lepaskan Bapa. Kami terus berdoa juga membawa mereka yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup dan percayakan keturunan ilahi bagi setiap anak-anak-Mu yang berharap. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap mereka Bapa yang berkekurangan, Engkau mencukupi Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati Bapa setiap orang-orang yang berserah dan berseru hanya kepadamu. Terutama bangsa kami Indonesia, kami mengangkat tangan. Berkati bangsa ini, berkati dari Sabang sampai Merauke. Hujan pertobatan tercurah. Tuhan, biarlah rakyat Indonesia boleh bertobat, meninggalkan jalan yang jahat dan dosa-dosa, kembali kepada jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Berkati mulai dari Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri, Tuhan menjaga, melindungi bangsa kami, dijauhkan dari pertikaian, pemberontakan, peperangan. Kami berdoa Bapa, diberkatilah Indonesia menjadi negara yang makmur dan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Tuhan terus memberkati juga semua bangsa-bangsa, negara-negara yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup mengusahakan kuasa darah-Mu Bapa. Engkau menjadikan bangsa ini menjadi bangsa-bangsa yang tangguh di dalam Engkau, di tiap-tiap negara, dimanapun ada pendoa-pendoa, terutama mereka yang setia mengikuti mesbah doa, yang berdiri bagi negaranya, kota bangsanya. Tuhan menjadi jawaban. Segala negara-negara yang masih berperang, kami berdoa biarlah Tuhan Engkau turut bekerja agar tercipta kembali perdamaian. Kami berdoa lawatan Tuhan terjadi di dalam seluruh dunia. Kami bersyukur kalau masa pandemi boleh kami lewati, di mana Tuhan yang sudah memegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini, mengangkat kedua tangan kami dan membuka hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kehidupan keluarga-Mu.
usahamu, diberkati keuanganmu, dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kemuliaan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan iman